Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rex Tiran, SIP MIP, dosen pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu ialah perubahan sosial dan dinamika politik dengan kode mata kuliah SPPOL 14221 dan bobotnya adalah 3 SKS. Mata kuliah perubahan sosial dan dinamika politik membahas teori dan konsep tentang perubahan sosial serta bagaimana dinamika politik memengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan tersebut dalam masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan institusi politik. Selain itu, mata kuliah ini juga mengulas interaksi antara aktor-aktor politik, kebijakan publik, gerakan sosial, serta peran media dan teknologi dalam membentuk opini publik dan arah perubahan sosial. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman kritis terhadap realitas sosial politik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kompetensi dasar mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dan teori dasar perubahan sosial serta dinamika politik yang terjadi dalam berbagai konteks masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara perubahan sosial dan proses politik, termasuk dampaknya terhadap struktur sosial, budaya, dan sistem pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial dan politik, baik dari aspek internal maupun eksternal masyarakat. Yang keempat, mahasiswa dapat menerapkan pemahaman kritis terhadap fenomena sosial politik kontemporer serta mampu menyampaikan analisis dalam bentuk tulisan akademik maupun diskusi ilmiah. Selanjutnya, materi perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pada awal pertemuan, mahasiswa diberikan penjelasan mengenai kontrak kuliah, deskripsi mata kuliah, dan tujuan perkuliahan, serta perangkat penilaian yang digunakan dalam mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Pada pertemuan kedua, akan membahas mengenai definisi dan ruang lingkup mata kuliah perubahan sosial dan dinamika politik. Pada pertemuan ketiga, akan membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Pada pertemuan keempat, akan membahas mengenai jenis dan pola perubahan sosial. Pada pertemuan kelima, membahas tentang gerakan sosial. Pada pertemuan keenam, akan membahas tentang identitas sosial dan politik. Pada pertemuan ketujuh akan membahas tentang konsep dasar dinamika politik. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester untuk mengevaluasi proses belajar mahasiswa terkait materi yang sudah diberikan sebelumnya. Pada pertemuan ke-9 akan membahas tentang lembaga politik dan perubahan sosial. Pada pertemuan ke-10 akan membahas tentang peran negara dalam menciptakan keadilan sosial. Pada pertemuan ke-11 akan membahas tentang perubahan sosial dan konflik dalam tata kelola sumber daya alam. Pada pertemuan ke-12 akan membahas tentang dinamika politik dalam tata kelola sumber daya alam. Pada pertemuan ke-13 akan membahas tentang gerakan sosial dan advokasi sumber daya alam. Pada pertemuan ke-14 akan membahas tentang desentralisasi dan konflik kepentingan.
Pada pertemuan ke-15 akan membahas tentang dinamika sosial dan politik kontemporer di Indonesia. Dan pada pertemuan yang ke-16 akan dilaksanakan ujian semester untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa selama 1 semester. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah small group discussion dan case study. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama soft skill 25%, tugas mandiri atau kelompok 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Berikut ini cuplikan dari perkuliahan yang telah saya lakukan. Selamat siang teman-teman. Baik, mata kuliah ini adalah perubahan sosial dan juga dinamika politik ya. Jadi dalam mata kuliah ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan perubahan sosial dan konflik dalam tata kelola sumber daya alam. Kemarin kita sudah sama-sama belajar, kita sudah sama-sama membahas terkait dengan bagaimana perubahan sosial, bentuk-bentuknya serta pola-polanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada materi perubahan sosial dan konflik dalam tata kelola sumber daya alam. Nah, apa itu tata kelola sumber daya alam? Definisi tata kelola sumber daya alam di sini adalah proses pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, ada 2 item besar atau 2 hal besar yang akan kita lihat dalam di sini, di mana proses pengelolaan berarti berhubungan dengan tata cara seperti apa yang digunakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, bisa juga oleh swasta dan bisa juga oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara-cara seperti apa yang mereka gunakan untuk proses pengelolaan atau mengelola sumber daya alam. Yang kedua, berhubungan dengan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ketika kita bicara tentang pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, maka menjadi pengaturan di sini adalah bagaimana negara dengan fungsi kebijakannya atau negara dengan fungsi aturan, mereka bisa membuat aturan untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan tujuan apa? Berkelanjutan bagi masyarakat. Artinya bahwa sumber daya alam ini tidak habis dengan cepat dan tidak hanya meninggalkan sesuatu yang buruk bagi generasi mendatang, tetapi berkelanjutan artinya bahwa dapat dikelola atau dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, pada prinsip yang pertama adalah transparansi. Dalam pengelolaan sumber daya alam, transparansi berarti semua informasi terkait pengelolaan seperti izin eksploitasi, penggunaan dana, dan dampak lingkungan harus terbuka dan mudah diakses masyarakat dan pihak-pihak terkait. Nah, banyak hal ketika kita bicara terkait dengan transparansi dalam pengelolaan atau dalam tata kelola sumber daya alam. Hari ini ketika transparansi itu tidak terjadi, maka yang terjadi adalah konflik. Karena hari ini menjadi pertanyaan ketika ada bangunan-bangunan yang berdiri megah di pesisir pantai, terus ada aktivitas tambang di suatu tempat, tetapi hari ini masyarakat tidak pernah tahu. Tiba-tiba saja pihak swasta datang membawa alat berat mereka atau membawa bahan-bahan bangunan, terus mendirikan gedung atau melakukan eksploitasi dari suatu tempat. Masyarakat kaget, kok ada kegiatan di sini? Terus pihak swasta bilang, ini kami dapat izin dari pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas pertambangan atau aktivitas pembangunan. Nah, itu menjadi masalah. Karena apa? Tidak adanya transparansi. Pihak swasta bernegosiasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat tidak pernah dilibatkan. Artinya akhirnya yang terjadi adalah apa? Masyarakat hanya sebagai objek dari kebijakan. Seharusnya
masyarakat juga punya peran serta, masyarakat pun harus dilibatkan dalam proses tata kelola ini. Karena apa? Dampak lingkungannya itu masyarakat yang akan merasakannya. Masyarakat yang tinggal di tempat itu yang pasti akan merasakannya. Selanjutnya itu sama juga dengan partisipasi, tadi saya sudah jelaskan. Kedua item ini, transparansi dan partisipasi. Ketika bicara tentang partisipasi, maka bagaimana komunitas lokal dan kelompok yang terdapat langsung oleh pengelolaan sumber daya alam harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, seperti yang tadi saya bilang tadi itu, keputusan untuk memberikan izin adanya aktivitas pembangunan atau adanya aktivitas tambang di suatu daerah harus melibatkan atau harus adanya partisipasi masyarakat. Yang berikutnya itu adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini juga menjadi sebuah permasalahan ketika kita berkaca di Indonesia ya, khususnya dalam tata kelola sumber daya alam. Khususnya dalam tata kelola sumber daya alam, akuntabilitas, semua orang yang mengelola sumber daya alam harus bertanggung jawab. Ingat kata-kata, harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, termasuk pemerintah, perusahaan, lembaga terkait. Mereka harus dipertanggungjawab jika terjadi kerusakan lingkungan atau penyalahgunaan sumber daya. Nah, ini menjadi tantangan berat ketika kita bicara tentang aktivitas tambang maupun yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, bertanggung jawab ini adalah jangan sampai ketika sudah terjadi kerusakan lingkungan, tidak ada siapa-siapa pun yang berdiri di situ dan bertanggung jawab. Atau semua orang lepas tangan, pihak swasta, negara, mereka semua lepas tangan. Dalam hal ini, negara dalam hal ini pemerintah ya. Mereka semua lepas tangan. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan juga. Nah, yang terdampak siapa? Ya masyarakat sendiri, kembali lagi di masyarakat. Setelah mereka mengeruk keuntungan, pihak swasta mendapat keuntungan, mereka hanya meninggalkan bencana. Terus yang selanjutnya itu adalah tata kelola sumber daya alam. Keberlanjutan, tata kelola sumber daya alam harus menjaga pemanfaatan sumber daya tidak merusak lingkungan atau menguras sumber daya secara berlebihan. Jadi baik, dalam bagian ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pertama bahwa semua pengelolaan sumber daya alam harus mempunyai tujuan utama, yaitu adalah bagaimana adanya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Artinya bahwa generasi ke depan, generasi mendatang, mereka pun harus menikmati apa yang kita rasakan saat ini. Jangan sampai mereka hanya mendapat hasil dari bencana-bencana yang diakibatkan oleh eksploitasi yang ada saat ini. Selanjutnya itu adalah keadilan sosial. Pengelolaan sumber daya alam harus menjauhi manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses dan distribusi sumber daya tersebut. Nah, pada bagian keadilan sosial ini, artinya bahwa ketika terjadi sebuah pengelolaan sumber daya alam di sebuah daerah atau di sebuah tempat, maka sudah pasti harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Kesejahteraan itu menjadi inti dari pengelolaan sumber daya alam, sehingga ketika adanya pemberian izin, pemerintah harus memperhatikan ini, bagaimana aspek keadilan sosialnya. Apakah masyarakat di lokasi tersebut atau di tempat tersebut merasakan ini? Tidak, kesejahteraan. Apakah di situ lapangan pekerjaan terserap? Itu salah satu contohnya. Ataukah di situ masyarakat mendapat keuntungan secara ekonomi, secara finansial atau tidak? Nah, itu harus diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan itu. Selanjutnya itu adalah faktor penyebab perubahan sosial dalam tata kelola sumber daya alam. Faktor yang pertama ada teknologi. Inovasi teknologi memungkinkan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara intensif, sekaligus bisa memperbaiki efisiensi dan ramah lingkungan. Nah, hari ini kalau kita bicara tentang faktor yang pertama, teknologi, maka kemajuan teknologi saat ini sudah semakin pesat ya.
Dulu orang biasa kalau contohnya dalam memanen padi, dulu orang biasanya beramai-ramai untuk melaksanakan aktivitas panen. Tapi sekarang sudah ada alat, kemajuan teknologi ini ada alat yang sekali jalan pada ya biarpun luasnya beberapa hektar langsung selesai dalam sekejap ya. Artinya bahwa di situ memang memperbaiki efisiensi. Dan selanjutnya itu faktor ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pasar dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting ketika permintaan akan barang atau permintaan akan jasa atau permintaan akan sebuah energi yang sangat tinggi, tentunya kebutuhan pasar itu akan mendorong aktivitas eksploitasi itu semakin tinggi. Selanjutnya itu adalah politik, kebijakan, regulasi, dan perubahan pemerintah mempengaruhi aturan dan kontrol atas sumber daya alam. Nah, kebijakan dan regulasi ini seperti yang tadi sudah kita bilang, atau saya sudah bilang tadi itu, yang saya sudah katakan bahwa dalam kebijakan atau regulasi harus melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Jangan sampai meninggalkan masyarakat dan masyarakat hanya dijadikan objek, bukan subjek. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat hanya menikmati bencana alam, kerusakan lingkungan. Nah, itu yang kita takutkan itu ya. Terus selanjutnya itu adalah budaya dan nilai. Itu berhubungan dengan perubahan kesadaran lingkungan, nilai sosial dan kearifan lokal mempengaruhi sikap dan praktik dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya itu globalisasi terkait dengan arus informasi dan juga perdagangan internasional tentunya mempengaruhi pengelolaan dan akses terhadap sumber daya alam. Nah, kita lanjut di slide. Nah, ketika masyarakat tidak punya kesempatan yang sama, maka sudah pasti itu akan terjadi konflik. Kecemburuan secara sosial itu pasti ada lah. Selanjutnya itu ketimpangan akses. Perubahan sosial kadang justru memperlebar kesenjangan dalam pengelolaan akses atau dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, ketimpangan akses ini yang tadi saya bilang bahwa ketika sudah terjadi pembangunan di sebuah tempat atau contohnya di wilayah pesisir, maka di situ masyarakat kehilangan atau ketimpangan akses ini terjadi. Karena ketika sudah ada bangunan hotel, sudah ada bangunan restoran yang berdiri di pinggiran pantai atau pesisir pantai, di situ masyarakat tidak punya akses lagi untuk langsung ke laut, yang dimana-mana dulu itu merupakan tempat mata pencarian mereka. Nah, ini kalau kita bicara tentang dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, maka sudah pasti pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini garis besarnya ada pada digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, melihat dari riset kami, riset yang saya lakukan bersama dengan teman-teman yang lain, itu kami melakukan riset bagaimana tata kelola sumber daya alam di Kabupaten Rotendao ya. Di Kabupaten Rotendao itu ada di wilayah Nembrala, Pantai Nembrala, dan juga di wilayah Pantai Boa. Nah, hari ini ketika kita bicara tentang kemajuan pariwisata, NTT ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sedang maju dan sedang pesat-pesat. Orang mau datang ke NTT, mau ke Labuan Bajo, mau ke Rote, dan tempat-tempat yang lain untuk menikmati keindahan alamnya. Untuk menikmati keindahan alamnya. Nah, apa yang terjadi saat ini? Masyarakat yang seharusnya aktivitas ekonominya, aktivitas sosialnya berasal dari laut ataupun kawasan-kawasan hutan, mereka mulai terpinggirkan. Karena itu, keterbatasan akses mereka. Yang terjadi saat ini adalah keterbatasan akses. Dulu mereka bilang waktu kami turun penelitian, dulu kalau kami mau turun cari ikan, tidak seperti saat ini.
Kita langsung jalan pergi ke pinggir laut, langsung ambil perahu, kita masuk saja ke laut. Dulu kami mau budidaya rumput laut langsung saja di pinggir sini. Tapi yang terjadi saat ini, semua akses mereka dibatasi. Dibatasi karena apa? Atas nama pariwisata, maka mulailah dibangun bangunan-bangunan penunjang pariwisata, contohnya hotel, restoran. Nah, ketika dibangun hal-hal tersebut, dibangun hal-hal ini, orang-orang yang tinggal di hotel, itu mereka itu butuh namanya privatisasi. Mereka datang berlibur atau mereka juga butuh privatisasi. Nah, atas nama privatisasi karena mereka ingin sendiri, ingin duduk sendiri, ingin menikmati daerah pesisir pantai, mungkin menikmati gelombang yang ada. Akhirnya dibuatlah pagar, banyak pagar mulai terbentang. Akses masyarakat bilang, kami dulu kalau mau pergi ke pantai ini kami cukup lewat sini sudah sampai. Tapi sekarang kami sudah dibatasi semua. Sudah ada klaim, bahkan mereka sudah mengklaim pantai mereka itu. Bahkan sudah ada klaim pantai ya. Jadi masyarakat tidak bebas lagi untuk beraktivitas di situ. Selanjutnya, strategi apa sih yang kita perlukan untuk tata kelola sumber daya alam ini? Nah, yang pertama itu adalah strategi penguatan partisipasi masyarakat. Artinya bahwa penguatan partisipasi masyarakat ini itu melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan juga pengelolaan sumber daya alam. Nah, partisipasi masyarakat di sini sangat penting. Sehingga dalam setiap proses perencanaan mereka dilibatkan dan ketika pengambilan keputusan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Selanjutnya itu adalah kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan. Membuat regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan. Artinya bahwa kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan ini adalah bagaimana menghasilkan kebijakan yang di situ sumber daya alam atau alamnya itu tetap terjaga, orang-orangnya atau masyarakatnya yang tinggal di situ juga tetap sejahtera. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai suatu saat nanti terjadi konflik. Kita upaya ini untuk meminimalisir konflik ya. Terus yang berikut itu pendidikan dan penyuluhan. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam. Nah, pendidikan dan penyuluhan ini menjadi tugas kita bersama ya. Kami sebagai dosen punya tugas untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan, dan kami mulai gencar saat ini melakukan pengabdian masyarakat dengan bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan kami juga harap teman-teman mahasiswa juga bisa bersama-sama dengan beberapa pegiat-pegiat lingkungan dengan LSM atau yang fokusnya itu terkait dengan lingkungan, ada Walhis. Ya, teman-teman juga bisa memberikan pendidikan, penyuluhan maupun advokasi terhadap tata kelola sumber daya alam ini. Jadi baik, pertemuan kita untuk penjelasannya sampai hari ini, sampai saat ini, silakan teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Silakan. Eksploitasi yang berlebihan sehingga menyebabkan over extraction sumber daya alam yang merusak lingkungan. Jadi pertanyaannya tuh siapa sih yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan alam? Baik, itu ya. Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan alam? Mungkin ada lagi? Ya, silakan Dani. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar memiliki posisi tawar terhadap pemerintah dan swasta sehingga tidak hanya menjadi satu objek kebijakan semata?
Oke, baik, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Baik, ada dua pertanyaan penting dan dalam perkuliahan kita hari ini yang bertanggung jawab sudah pasti adalah negara, karena negara yang memberikan izin, dan yang kedua adalah swasta yang melakukan eksploitasi atau yang mengelola, dan yang ketiga adalah masyarakat juga. Nah, ketika kita bicara tentang siapa yang bertanggung jawab, ini menjadi hal penting ya. Karena yang terjadi saat ini di Indonesia atau di beberapa tempat, sehingga studi-studi terkait dengan ekologi politik itu menjadi masif. Itu karena itu, ketika eksploitasi itu terjadi, ketika terjadi pengelolaan sumber daya alam yang secara masif, secara tidak terukur, maka sudah pasti akan meninggalkan kerusakan alam. Nah, pemerintah melalui regulasi, pemerintah harus membuat regulasi yang bagaimana bisa mengoffer atau bagaimana mereka bisa memberikan tekanan terhadap pihak swasta bahwa ketika kamu melakukan eksploitasi di tempat ini atau melakukan sebuah kegiatan penambangan atau apapun, kamu harus menjamin bahwa hutan di tempat tersebut tetap terjaga, sumber mata air mungkin ada di situ juga tetap terjaga, dan juga masyarakat punya peranan yang penting. Nah, peranan penting masyarakat itu dalam hal pengawasan. Ketika masyarakat melakukan pengawasan dengan baik, maka sudah pasti sumber daya alam maupun sumber daya hutan, sumber daya air mereka tetap akan terjaga dengan baik. Sehingga regulasi tentu sangat penting, dan juga tadi yang saya bilang bagaimana pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam tadi. Tadi pertanyaannya, Apa yang harus dilakukan masyarakat agar memiliki posisi tawar terhadap pemerintah dan swasta sehingga tidak hanya menjadi objek kita? oke, baik. Nah, apa sih yang harus dilakukan masyarakat? Nah, dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat kami, bagaimana mengadvokasi masyarakat yang ada di beberapa tempat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini. Salah satu hal yang biasa kami berikan adalah bagaimana masyarakat supaya memiliki posisi tawar adalah membentuk lembaga intermediari. Masyarakat harus membentuk sebuah lembaga intermediari, kami namakan lembaga intermediari. Nah, fungsi dari lembaga itu untuk menjembatani apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Karena berkaca dari beberapa kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang tidak begitu melibatkan masyarakat, maka masyarakat supaya punya posisi tawar mereka harus punya lembaga intermediari. Nah, lembaga intermediari tersebut gunanya apa? Oh, dia itu untuk menjembatani apa sih yang masyarakat lokal mau, apa sih yang masyarakat lokal inginkan, dan apa yang menjadi harapan masyarakat lokal. Dia menjembataninya dengan untuk siapa? Jembataninya untuk pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Jadi dalam lembaga intermediari itu ada siapa saja. Nah, di situ ada tokoh adat, tokoh masyarakat, pihak gereja, pihak pemerintah desa. Nah, mereka ini harus punya satu pemahaman. Mereka harus punya satu pemahaman yang sama, sehingga mereka juga punya posisi yang baik di depan pemerintah maupun swasta. Kalau masing-masing dengan kepentingannya, sudah pasti yang terjadi adalah kehancuran. Makanya lembaga intermediari itu sangat penting. Baik, saya kira itu saja. Dan pertemuan kita pada hari ini kita selesai pada saat ini. Selamat siang untuk kita semua.